Dan mulai saat itu, setiap hari sepulangnya sekolah, secara diam-diam Sims pun selalu membawa Luke ke tempat Bah Ekoi untuk latihan tinju. Sehingga kini Luke pun merasa bahagia, tidak kesepian lagi seperti hari-hari sebelumnya. Suatu hari ketika Luke sedang makan, Katy datang menghampirinya dan mengajaknya nanti malam bermain sepatu roda. Disebabkan nanti malam itu dirinya berulang tahun. Tentunya dengan penuh bahagia Luke pun menerima ajakan. Sims dan Bu Mirna mulai melakukan pendekatan. Kelihatannya diam-diam mereka ini saling jatuh cinta. Sementara Kitty, usai mengatakan hal itu, dirinya pun langsung pergi. Malamnya, Luke pun mengajak Sim pergi ke acara ulang tahun Katy. Sims mengatakan bahwa dirinya bersedia mengantarkannya, asalkan Luke harus menyamar, agar dirinya tidak ketahuan oleh wartawan dan Pak Morton. Luke pun merasa senang, karena meskipun dirinya tidak bisa bersama Katy, akan tetapi setidaknya dirinya bisa melihat keadaannya. Sesampainya di acara ulang tahun Katy di sini, Luke merasa senang ketika melihat Katy begitu bahagia. Agar Katy tidak curiga bahwa dirinya datang ke sana, Luke pun menyuruh Sim memakai kostum badut, sehingga Sim pun terlihat bodoh. Robert yang jahil mendorongnya ke tembok hingga Sims pun ngejengkang, sementara Luke yang mengikuti Katy dari belakang. Tanpa sengaja dirinya mendengar temannya menanyakan kepada Katy, kenapa Luke tidak datang? Katy menjawab mungkin dirinya tidak bisa. Tak lama tiba-tiba Robert datang dan menggandeng tangannya, membuat Luke yang melihatnya merasa cemburu. Yang mana saat Luke sedang mengintip Katy yang hendak memotong kuenya, Sims ditarik oleh teman-teman Robert dan dilemparkan, hingga dirinya jatuh menimpa kue ulang tahun Katy. Tentunya kenyataan itu membuat Katy sangat muak kepada Robert. 1 bulan kemudian, setelah kedua orang tuanya pulang, Luke pun meminta izin kepada mereka bahwa malam dirinya ingin pergi ke pesta dansa sekolah. Mendengar itu mereka pun mengizinkannya. Kemudian ayahnya menanyakan, bagaimana kerjanya agen Sims? Luke menjawab bahwa agen Sims benar-benar sangat menyenangkan, sehingga ketika mereka tidak ada itu, dirinya tidak merasa kesepian. Mengetahui itu ayahnya pun merasa senang, yang mana keesokan paginya, beliau pun mengucapkan terima kasih kepada Sim, karena Sim sudah menjaga anaknya dengan sangat baik. Di mana pagi itu saat berangkat sekolah, Luke memberitahukan kepada Sim dan Das bahwa kedua orang tuanya mengizinkan dirinya nanti pergi ke pesta dansa. Mengetahui itu Sim dan Das pun ikut merasa senang, yang mana ketika sedang beristirahat Sim, landas menyuruh Luke agar menghampiri Katy dan mengajaknya bahwa nanti malam supaya menjadi pasangan dansanya dengan gugup. Lantas saat itu Luke pun berjalan, mendekati Katy yang sedang menyendiri. Berkat arahan Sim dan Das, akhirnya Luke berani menyampaikan niatnya, bahwa nanti malam dirinya ingin menjadikan Kitty pasangan dansanya. Mendengar itu, Kitty yang sangat mencintai Luke pun menerima ajakan tersebut, membuat Luke benar-benar merasa senang. Malamnya, ketika hendak pergi ke pesta, kelihatan murung yang ternyata dirinya tidak bisa dansa. Lantas Sim pun mengajarinya joget hingga Luke pun kembali bersemangat. Sialnya tiba-tiba malam itu, Pak Morton menyuruh mereka agar membatalkan pergi ke pesta dansa disebabkan dirinya ada sebuah tas milik seseorang yang sengaja ditinggalkan di trotoar di luar pintu masuk utama, dan sekarang tim penjinak bom sedang menyelidikinya. Mendengar itu, Luke pun benar-benar merasa kecewa karena dirinya sudah memiliki janji dengan Katy. Menerima kenyataan itu Sim yang merasa kasihan kepada Luke. Dirinya secara diam-diam membawa Luke pergi ke pesta dansa itu tanpa sepengetahuan Pak Morton. Sesampainya di sana, Luke pun menghampiri Katy, membuat Robert merasa cemburu. Kemudian Katy pun langsung mengajaknya menari. Yang mana ketika mendapati lagu slow di sini, Luke yang tidak bisa berdansa pun merasa kebingungan. Melihat itu, Sims pun meminta tolong kepada Bu Mirna agar berdansa dengannya, supaya Luke bisa mengikuti gerakan mereka. Berkat bantuan Sims akhirnya pun bisa berdansa sangat enjoy dengan Katy. Di sisi lain, Pak Morton yang merasa curiga, dirinya masuk ke kamar Luke, dan benar saja di sini mereka menemukan Luke tidak ada. Lantas saat itu, mereka pun pergi ke pesta dansa untuk menjemputnya. Sementara di pesta dansa, Robert yang cemburu, dirinya mengajak Luke sparring karena sekarang sudah bisa bela diri. Terlihat di sana, 1 kali pukulan saja si Robert langsung ngejengkang.
Dan tak lama saat itu, skuad datang untuk menjemput Luke, membuat Sim benar-benar merasa terkejut. Pulangnya ke istana, Sim dan Das pun hendak dipecat oleh Pak Morton karena sudah melanggar peraturan. Namun Sim yang kasihan kepada Das, dirinya membelanya hingga akhirnya dirinya saja yang dipecat. Selain itu Pak Morton juga tidak memperbolehkan Sims berkomunikasi dengan Luke. Pak Morton pun mengusir Sim, membuat Sim benar-benar sakit hati. Akibat kejadian itu, Pak Morton memasangkan alat pelacak di tangan Luke. Lantas Luke pun menanyakan, "Di mana Sims?" Pak Morton menjawab bahwa Sims sudah dipecat. Mengetahui itu, Luke pun merasa emosi dan menyuruh mereka pergi, meninggalkan dirinya sendirian. Luke yang kini dikurung dan merasa kesepian. Dirinya mendapat nasihat dari teman online-nya bernama Mongoose. Ini memberitahu Luke cara melarikan diri dari istana dan mengajaknya besok bertemu di mall. Keesokan harinya, setelah memasang alat pelacak itu di anjingnya, lantas dengan diam-diam Luke pun pergi dari istana. Dan setelah berada di luar, Luke pun menyuruh anjingnya itu agar pergi ke arah lain. Selepas Luke pergi pagi itu, Pak Morton pun masuk ke kamar Luke untuk memeriksa keadaannya. Namun di sini dirinya merasa terkejut tatkala menemukan Luke tidak ada. Tak lama terlihat di sana bawahannya berhasil menangkap anjing Luke dan juga menemukan alat pelacaknya. Saat itu Pak Morton pun memarahi Sims karena disangkanya Sims lalai yang mengajari Luke cara melarikan diri itu. Sims menjawab bahwa dirinya tidak pernah mengajarkan hal tersebut kepada Luke. Kemungkinan itu perbuatan orang lain. Melihat Pak Morton hendak melakukan pencarian, Sims pun berniat ikut. Akan tetapi Pak Morton melarangnya, membuat Sims sakit hati kedua kalinya. Sementara Luke sesampainya di mall dirinya pun bermain game, sambil menunggu kedatangan Mongoose, teman online-nya. Sedangkan Sim yang merasa khawatir dirinya mendatangi Harold dan menyuruhnya melacaknya. Yang mana sesudah dilacak, Harold memberitahukan bahwa Luke ada di mall ini. Mengetahui itu, Sims pun langsung pergi untuk mencarinya. Bahkan terlihat di sana Harold juga ikut membantu mencarinya. Mau tidur. Kembali ke Luke setelah selesai bermain game, dirinya bertemu dengan Mongoose. Yang ternyata Mongoose ini adalah agen Bots yang dulu dipecat akibat perbuatan nakal Luke. Luke pun merasa terkejut lantas. Dengan kasar Woods pun membawanya. Melihat itu, Sim dan Harold pun mengejarnya. Sesudah lama mengejarnya, akhirnya Harold dan Sim pun berhasil mengejar Wood. Sambil menodongkan becang, Woods mengatakan bahwa dirinya sengaja menculik Luke disebabkan Luke sudah menyebabkan dirinya dipecat dari pekerjaannya. Usai mengatakan hal itu, Woods menembak Sim membuat Sim terpaksa bersembunyi. Yang mana ketika Woods hendak mengisi lagi pelurunya, dengan cepat Sim keluar dari persembunyiannya dan menjatuhkan Woods kemudian menjebolnya dengan menggunakan jurus pukulan bangau hingga Woods ngecelang. Akan tetapi, rupanya perjuangan Sim belum berakhir sampai di sini. Terlihat saat itu Woods bangkit dan menembak Luke, membuat Sim langsung melompat untuk menghalanginya hingga tangannya tertembak. Tak lama Das datang dan langsung menembak Woods. Kemudian mereka pun menangkap polisi atas kasus penculikan dan percobaan pembunuhan. Berkat menyelamatkan Luke, Sims pun ditarik kembali ke dinas rahasia. Dan Pak Morton pun menawari Sims untuk mengawal presiden. Namun Sims menolak dan lebih memilih tetap menjadi pengawal Luke agar dirinya bisa menghabiskan banyak waktu dengan Myrna yang kini sudah menjalin hubungan dengannya. Tamat ending yang sangat mengeluhkan.